Selamat jumpa kembali sahabat sehat. Saya Prof. Hardin dari Gizi FEMA IPB University. Mari kita berbagi informasi tentang gaya hidup sehat. Pada video kali ini saya akan menjawab bagian dari pertanyaan populer di media sosial, yang salah satunya adalah kenapa diet Aristia berbahaya. Ini pertanyaan di media sosial loh, bukan pertanyaan saya. Saya membantu menjawab. Pertama, apakah benar pertanyaan ini? Kemudian kalau benar jawabannya apa? Jadi pertanyaannya, saya ulang lagi, ada di media sosial pertanyaan, kenapa diet Aristia berbahaya? Jadi ini salah satu diet yang populer beberapa waktu yang lalu dalam kaitannya dengan penurunan berat badan. Nah, pertama saya menanggapi dulu tentang pertanyaan, kenapa diet Aristia berbahaya? Menurut saya sebenarnya nggak tepat menggunakan kata berbahaya ya. Yang tepat itu apakah diet ini sulit diterapkan, kemudian apakah diet ini beresiko, ada potensi ya untuk menimbulkan gangguan kesehatan di masa datang. Jadi kalau berbahaya itu kan konotasinya kayak kita makan racun kemudian jadi terganggu kesehatan saat itu ya, bukan demikian. Jadi saya memaknai dari pertanyaan ini seperti itu, karena itu saya hanya akan bahas dari sisi mungkin tidak diterapkan, kemudian dari segi ada potensi atau risiko bahaya apa enggak. Nah, kalau yang pertama yang kaitannya dengan gampang apa enggak diterapin. Nah, kalau saya dalami ya dari buku tentang diet ini, udah tahu kan namanya, saya nggak sebut lagi, bahwa sebagai ahli gizi saya mengkategorikan diet ini adalah sebagai very low calorie diet. Apa artinya very low calorie? Diet yang diatur kandungan energi atau kalori di dalam diet hariannya tadi sangat rendah, very low calorie diet. Sangat rendah itu berapa? Biasanya sih bawah 800 atau 1000 kilokalori, tapi yang saya coba hitung ya dari yang ada di buku diterbitkan oleh yang ikut diet ini, itu berkisar antara 300 sampai 500 kilokalori. Meskipun ada hari tertentu juga sampai 800 ribu, tapi sebagian kadar titik ekstrimnya 300-500 kilokalori sehari. Padahal kebutuhan kita ya sekitar hampir 4-5 kali lipat dari itu, dari asupan low calorie diet yang diterapkan di diet ini. Kebutuhan kita bisa jadi 1.500 sampai 2.500 kilokalori ya, apalagi kalau berolahraga. Oke. Jadi mungkin tidak diterapkan diet ini. Diet very low calorie diet ini diterapkan dengan bimbingan pengawasan ya dari beberapa tenaga medik dan kesehatan. Ya, harus di bawah pengawasan dokter, konsultasi dengan dokter dan dietitian ya. Kemudian bahkan juga kalau di Amerika itu diperlukan ada psikolog yang mendampingi. Kemudian juga ada ahli kebugaran atau ahli gizi olahraganya ataupun ahli untuk olah tubuhnya ya. Tapi kalaupun at least tadi ada 1-2 pakar, artinya apa? Buat orang yang ya nggak mampu untuk membayar 3-2 profesional tadi, tentunya itu sulit untuk menerapkannya. Kalau kita langsung gegabah menerapkan sendiri, tentunya tanpa konsultasi tentunya ada risikonya. Dan very low calorie diet ini tentu ada potensi risiko. Nah, ketika kita bicara dengan potensi risiko, apa kira-kira potensi risikonya? Kalau kebaikannya sudah jelas ya, bisa menurunkan berat badan secara drastis, terjadi perubahan sistem biokimia di dalam tubuh kita, sistem hormonal juga. Tapi dalam kaitannya tadi potensi risiko, pertama ketika diet yang disebutkan ini
itu tidak menganjurkan makan sayur. Nah, ini tentunya diet yang tidak menganjurkan sayur bertentangan juga dengan prinsip umum diet. Gimana kalau kita setelah diet nanti akhirnya juga tidak biasa lagi makan sayur, ya. Jadi akan defisiensi serat, ya. Kemudian probiotik kita atau bakteri baik kita hidupnya jadi nggak bagus karena kekurangan serat sebagai prebiotiknya. Kemudian juga ya ke belakang juga akan terganggu, ya. Kalau nggak cukup serat, tentunya ke belakang bisa juga terganggu. Memang bukan satu-satunya dari sayur serat tadi, tapi mayoritas untuk konteks kehidupan sehari-hari sayur paling mudah, ya, meskipun ada juga dari biji-bijian, ada dari kacang-kacangan, juga ada dari buah. Kemudian akhirnya tidak makan sayur tapi dianjurkan suplemen. Nah, menganjurkan suplemen ini kan harusnya jangka pendek, nggak mungkin jadi kebiasaan. Kalau biasa makan suplemen, tentunya ini nanti mewujudkan perilaku tidak sehat dalam jangka panjang, tergantung pada suplemen. Karena kekurangan yang ada di sayur, zat-zat gizinya bisa dikonsumsi dari suplemen. Artinya untuk perilaku hidup jangka panjang nggak baik. Kemudian apalagi alasannya? Diet ini tergolong very low calorie diet yang saya katakan tadi, sangat rendah energinya, yang dia harus konsultasi dengan ahli tadi, karena itu tidak semua orang mampu bisa menerapkannya, ya. Dan potensi risiko yang akan terjadi dikaitkan dengan diet ini adalah diet very low calorie diet tadi, yang tergolong diet ekstrim disebutnya adalah yo-yo syndrome. Yo-yo, ya, itu artinya turun naik. Jadi kita berhasil turun 3 bulan misalnya sekian puluh kilo, kemudian bulan keempat masih, tapi berikutnya kalau nggak waspada itu begitu mudah nanti meningkat berat badan lagi. Kemudian kita diet lagi, turun lagi, kemudian kita lengah lagi, kemudian akan naiknya bisa lebih besar lagi dari berat badan yang semula. Jadi potensi risiko yo-yo syndrome. Kemudian kajian klinik juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan very low calorie diet ini menurunkan kandungan konsentrasi BDNF, brain derived neuropathic factor, ya, komponen neuropathic yang ada di otak kita. Jadi kalau menggunakan diet ini terlalu lama bisa menurunkan kemampuan kognitif, daya ingat, ya, jadi gampang lupa. Nah, ini juga perlu jadi pertimbangan. Jadi nggak boleh lama-lama, ya, dan itu di bawah pengawasan dari seorang ahlinya. Itulah video kita pada kesempatan ini yang kita telah membahas tentang pertanyaan yang umum disajikan di media akhir-akhir ini, apakah diet Aristia berbahaya? Dan saya tadi ngoreksi kata bahaya sebenarnya nggak tepat. Yang tepat itu apakah bisa diterapkan dan ada potensi risiko gangguan kesehatan jangka panjang. Terima kasih. Saya tentunya sangat-sangat berterima kasih kalau teman-teman semua sudah mensubscribe. Kalau belum, mohon di-subscribe dan terima kasih. Dan juga silakan share buat berbagi kepada teman-teman yang lain supaya manfaatnya tambah banyak. Dan kalau ingin informasi-informasi terkini dari YouTube Lini Sehat, silakan klik tanda lonceng sehingga Anda nanti orang yang pertama mendapat informasi-informasi yang terupdate dari kami. Sekian, sahabat sehat, sampai jumpa lagi.